Halo Sobat Investor, hari ini Kamis 19 Oktober 2023, suku bunga Bank Indonesia diketok palu secara sah naik ke 6%. Nah, tujuan dari BI ini menaikkan suku bunga adalah untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed. Tapi masalahnya, kalau Sobat Investor yang lihat semua saham di hari ini, hampir sebagian besar itu mengalami minus dan koreksi yang cukup dalam. Nah, kira-kira kalau naiknya suku bunga BI, naik suku bunga The Fed juga naik, biasanya mereka akan berdampak pada harga saham yang biasanya pada turun semua bursa-bursa, terus juga berdampak sama kripto, berdampak juga sama emas, berdampak juga sama nilai tukar, sehingga semuanya banyak yang mengalami koreksi atau minus atau merah. Nah, sebagai investor gimana sih cara strategi investasi kita yang terbaik agar melihat situasi yang memerah ini kita nggak panik, tapi kita bisa antisipasi dengan cermat, bahkan kita bisa mendapatkan peluang di situ. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama-tama, kalau kita lihat dari websitenya Bursa Efek Indonesia ya, kalau teman-teman lihat, nah ini kalau kita lihat dari Bursa Efek Indonesia, yap, hari ini Kamis 19 Oktober minus 1,18%. Hampir semua indeks LQ45, IDX 30, IDX 80, ISG Leader, IDX Q30 dan lain-lainnya, BUMN 20 pada minus semua. Nah, ini karena ada info dari BI bahwa secara resmi menaikkan suku bunga ke tingkat 6%. Kalau dilihat dari stock heat map-nya, nah, ini hampir semua industri mengalami minus yang cukup dalam. Ini industri finance. Ada BBCA market leadernya minus, BMRI, BBRI, BBNI yang baru stock split, BRIS juga minus. Energi juga nggak kalah, UNTR, ADMR ini minusnya cukup dalam 4,23%, ada Adaro dan lain-lainnya. Ini non energi juga minus, MMA lumayan, BRPT juga dalam. Terus ada Antam juga 1,89%. Consumer goods juga banyak mengalami koreksi. Telekomunikasi pun demikian. Terus proses industri, Chandra Asri Petrochemical juga, Charon Popan juga, Astra juga. Jadi hampir sebagian besar ini saham mengalami minus. Nah, ini mungkin Goto doang ya. Goto udah minus dalam sih. Jadi naik-naik dikit gak apa-apa lah ya. Nah, ini kalau kita lihat dampak dari kenaikan suku bunga nih saham-saham pada minus. Nah, kenapa? Karena kalau kita kembali ke slide-nya tadi, nah ini dia. Karena The Fed ini secara bertahap naikin suku bunganya agresif banget. Kalau kita lihat dari Maret 2022, bunganya itu The Fed cuma 0,50%. Naik 1%, 1,75. Di bulan Juli 2,5. September 3,25, November 4, Desember 4,5, Februari 4,75. Maret 2023 5%. Mei 5,25, Juli kemarin 5,50, September 5,50, Oktober mungkin bisa jadi 5,75 tergantung keputusan dari The Fed yang info-infonya sampai akhir tahun mereka masih mau naikin suku bunga lagi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari BI sendiri, ini saya update berdasarkan yang sesuai dengan kenaikan The Fed aja. Oke. Jadi kalau dari sepanjang 2022 mereka coba tahan di 3,5. Nah, sedangkan Juli, Agustus, September mungkin naik ke 4,25. Sisanya defensif. 5,25, 5,5. Kemudian ditahan di 5,75 bulan Februari sampai sepanjang tahun ini. Baru di bulan Oktober hari ini diumumkan naik ke 6%. Jadi BI ini mencegah agar jangan sampai suku bunganya The Fed ini bisa dikatakan sama dengan suku bunganya BI. Karena kalau The Fed suku bunganya sama, orang pasti lebih tertarik investasi di dolar. Kenapa? Karena diterima secara global, mata uangnya diperdagangkan, semua orang, semua usaha pasti butuh dolar, lebih baik mereka invest ke sana. Dan juga cenderung lebih stabil nilai tukarnya dibanding dengan rupiah. Nah, ini yang bikin Bank Indonesia mau nggak mau harus ambil keputusan untuk bisa menaikkan suku bunga. Nah, impact-nya secara global apa? Apa pentingnya menaikkan suku bunga? Kalau dari Indonesia sendiri, kegunaannya cuma satu saat ini ya. Saat ini tuh untuk menjaga stabilitas aja agar The Fed suku bunganya nggak lebih tinggi daripada suku bunga BI gitu ya. Nah, dampak secara umumnya adalah seperti berikut. Yang pertama,
Logikanya semakin banyak uang beredar, maka inflasi semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kalau uang yang beredarnya dikit, inflasi juga dikit. Nah, kalau kenaikan suku bunga lebih tinggi, jadi kalau suku bunga dinaikin, maka harapannya uang beredar tuh akan lebih terserap. Artinya, kalau suku bunganya naik, orang tuh lebih suka nabung. Oh iyalah, bunganya tinggi daripada belanja, lebih baik nabung gitu. Coba hari ini, kalau ini ya, sobat investor tinggal di negara Argentina, misalkan gitu ya, daripada belanja, daripada belanja lebih baik nabung gitu. Misalnya suku bunganya 20%, wah itu udah kayak investasi saham. Masuk aja ke suku bunga, masuk aja ke instrumen finansialnya tersebut. Apalagi kalau misalnya kayak obligasi, kayak perbankan yang dijamin pemerintah, itu lebih aman. Nah, suku bunganya tinggi, menyerap, tujuannya untuk menyerap uang beredar. Yang kedua, dampak negatifnya ada juga nih. Kredit pemilikan rumah, pinjaman usaha, itu pasti bunga-bunganya meningkat. Orang beli rumah biasanya pakai apa sih? 70% orang Indonesia beli rumah pakai KPR. Jadi kalau KPR itu pasti sensitif sama bunga. Siapa sih yang mau beli KPR misalnya bunganya tinggi? Ya pasti semua orang yang ambil KPR mau bunga serendah mungkin. Nah, ini dengan naiknya suku bunga, pasti bunga kredit juga akan naik. Yang berikutnya, pinjaman usaha kayak kredit SME, Small Medium Enterprise, kredit UMKM, pasti bunganya meningkat juga. Nah, kalau bunganya terlalu tinggi, sedangkan berarti margin perusahaan akan tergerus, artinya keuntungannya akan berkurang, operasi bisnisnya akan berkurang, apalagi masyarakat shifting nih, berubah dari gaya konsumtifnya menuju saving karena suku bunganya juga tinggi. Nah, ini berpotensi untuk perlambatan ekonomi. Jadi potensi sampai situ. Kemudian yang ketiga, pergeseran perilaku dari konsumsi ke saving seperti yang dijelaskan sebelumnya. Daripada orang belanja, mending belanja seadanya karena suku bunganya lebih bagus, mereka pilih untuk menempatkan uangnya di instrumen yang bertumbuh. Lapangan kerja baru berkurang karena perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan fokus nih gimana biar suku bunga tinggi, marginnya terus terjaga, operasional tetap bisa ekspansi, otomatis mereka lebih melakukan efisiensi sehingga lapangan pekerjaan baru bisa berpotensi untuk berkurang. Yang berikutnya berpotensi berdampak pada investasi sektor real seperti properti. Yalah, ini kan pembiayaannya pakai kredit perbankan, kredit berpengaruh terhadap suku bunga. Hasil bumi juga, apalagi yang dapat uangnya rupiah, belinya dolar, wah itu berasa juga tuh. Nah, terus ada lagi logam mulia, emas. Jadi kalau dolar naik, bursa saham biasanya turun, emas turun, properti turun, kripto turun, ya biasa kayak gitu. Kenapa? Karena ya orang lebih suka instrumen yang secure, yang aman, yang stabil. Salah satunya ya USD itu. Nah, ini dampak dari kenaikan suku bunga. Tadi kita udah lihat bahwa bursa pada minus, saham pada minus. Terus kita ngapain sebagai investor? Nah, yang masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa pilih investasi pada instrumen yang rendah risiko seperti obligasi. Contohnya obligasi ini 6,1%. Obligasi ini contoh ORI 24 yang baru terbit nih, masih ada 14 hari lagi sejak video ini dibuat. Itu returnnya 6,1% untuk tenor 3 tahun, untuk tenor 6 tahun 6,35%. Nanti akan keluar di bulan November itu namanya ST011 sukuk tabungan gitu ya. Nah, kalau teman-teman beli ST itu bunganya pasti dijamin lebih tinggi dari ini. Harusnya demikian karena suku bunganya udah 6%. Kalau orang suku bunga BI 6%, kemudian ST-nya cuma 6%, 6,1, nggak menarik. Ngapain ngambil obligasi gitu kan. Jadi kemungkinan besar suku bunga pasti lebih tinggi dari 6,1. Nah, saat ini harga saham kan banyak yang terkoreksi. Kalau kita lihat stock heatmap tadi tuh minus semua. Nah, karena harga terkoreksi, ada juga saham yang terkoreksinya di bawah nilai wajar. Nah, ini kita harus cermat nih carinya. Selama sahamnya fundamentalnya bagus, ini justru peluang untuk beli saham di harga murah. Ingat, Warren Buffett pernah bilang, kalau di masa orang-orang pada worry, pada takut, kita harus serakah. Di masa-masa orang pada serakah, kita harus takut gitu ya. Nah, ini juga nih, orang pada takut. Nah, kita jangan berani dengan gegabah. Artinya, kita lihat juga saham yang secara PBV dan PER yang merupakan indikator sederhana untuk mengevaluasi itu sebagai murah atau enggak. Kita lihat nih, kalau PER-nya bagus. Kalau dibanding PER historisnya, ini PER murah nih. Laba terus bertambah. PBV juga lagi murah. Kenapa enggak? Coba kita masuk. Cuma pakai strategi juga masuk ya, nggak usah all in. Coba dicicil-cicil dulu, lihat harganya pantau, nggak usah terlalu
signifikan benar-benar harus plug all in gitu ya. Jadi lihat kalau ternyata turun lagi bisa top up lagi, kalau ternyata udah naik ya bisa kita pertimbangkan kenaikannya masih bisa kita kejar apa udah cukup dulu gitu ya. Jadi ini peluang untuk sobat investor bisa cari harga saham yang harga fundamentalnya bagus, harganya di bawah nilai wajar mereka. Nah, yang ketiga, kenaikan suku bunga ini memicu aliran dana masuk. Namun, untuk kasus ini sebenarnya kalau kita lihat tadi malah dana asingnya keluar gitu kan. Hari ini banyak dana asing keluar. Kenapa? Karena kalau suku bunganya naik otomatis usaha mengalami perlambatan. Investor lihat kalau usaha mengalami perlambatan, artinya mereka mau investasi pasti di usaha yang cepat bertumbuh gitu. Oke, tapi nggak usah khawatir, langkah yang dilakukan BI ini bersifat defensif. Artinya kita masih melihat The Fed sebagai patokan apakah kita harus menaikkan atau menurunkan suku bunga. Karena tujuannya ketika kita tidak menaikkan suku bunga, rupiah akan kalah dengan USD sehingga kalau rupiah kalah dengan USD, stabilitas keuangan kita terganggu. Jadi tetap harus dinaikin sebagai langkah defensif gitu. Nah, sobat investor boleh dilihat instrumen dan risikonya apa untuk diinvestasikan. Pilih baik-baik. Kalau mau tunggu ST011 juga boleh. Yang kedua, cari saham yang fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, PBV dan PER-nya murah, karena ada momen koreksi ini. Momen ini bisa sobat investor manfaatkan. Oke, semoga ketemu saham bagusnya. Kalau udah ketemu, jangan lupa sharing. Kira-kira menurut sobat investor saham bagusnya apa? Apakah Gotoh atau emiten lainnya? Jangan lupa tulis di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thank you.